Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan sapaan pagi GKJ Margoyutan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami merenungkan firman-Mu dan menghidupinya di dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 40 ayat yang kedua, yang demikian firman-Nya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menaruh kepercayaan kepada Tuhan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Hampir semua kebutuhan tercukupi dan apapun yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Tetapi berbeda halnya jika kita sedang berada dalam kesulitan. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk dapat lagi berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita melihat bahwa masalah yang kita hadapi sangat berat dan sulit diatasi menurut ukuran manusia, keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik, kondisi pekerjaan yang tidak seperti yang kita harapkan, bisnis tidak berjalan dengan baik, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, keluarga tidak harmonis, anak memberontak dan bermasalah, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, hutang menumpuk, dan masih ada segudang masalah yang dapat membuat umat Tuhan menjadi kurang percaya kepada Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Lalu mulai berpikir, berdoa dengan tidak berdoa kok ya sama saja. Lalu mulai meragukan kuasa Tuhan dan mudah tergelincir kepada tawaran dunia yang berada di luar lingkaran kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kisah perjalanan hidup Yusuf. Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan mengizinkan hari-harinya itu diwarnai penuh dengan berbagai badai kehidupan. Saudaranya sendiri tanpa sepengetahuan ayahnya telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Kita bisa membayangkan bagaimana budak yang telah dibayar dari awal. Tentu saja saudagar itu akan memperlakukan Yusuf seenaknya sendiri, bahkan mungkin banyak memberikan beban pekerjaan kepada Yusuf, sehingga mungkin hanya sedikit waktu bagi Yusuf untuk beristirahat. Demikian juga ketika di rumah orang Mesir, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, yang pada ujungnya Yusuf harus mendekam di penjara. Kita juga bisa membayangkan bagaimana hidup di dalam penjara. Tentu tidak bebas menghirup udara segar di luar sana. Hidupnya selalu diawasi dan tentu saja tidak nyaman. Namun sekalipun Yusuf melewati berbagai ujian, Yusuf tetap taat dan melekat kepada Tuhan. Yusuf hanya teriak minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada Yusuf, saudara? Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan pada puncaknya,
Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi berkat saudara-saudaranya yang dulu pernah menjualnya kepada saudagar di Mesir, dan juga kedua orang tuanya yang pada saat itu sedang dilanda kelaparan karena paceklik, karena kekurangan bahan pangan. Dan Yusuf dipakai Tuhan untuk menyediakan makanan bagi mereka, sehingga mereka tidak mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Jangan pernah berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu buah dari jerih payah atau karena kekuatan kita sendiri. Bukan. Hanya karena penyertaan Tuhanlah Yusuf menjadi orang yang mengalami promosi di tengah badai kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari perjalanan hidup Yusuf ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita tergoda dengan berbagai jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ketika kita dalam masa sulit, ketika kita sedang terhimpit berbagai tekanan dan masalah. Karena ketika kita berada di luar lingkaran pertolongan Tuhan, maka segala berkat Tuhan juga akan tertahan bagi kita. Saudara yang terkasih, ada waktunya Tuhan ingin melihat ketaatan kita. Di saat kita dalam kondisi sedang terhimpit berbagai persoalan hidup yang menekan, dan kita tetap melakukan yang terbaik dalam lingkaran pertolongan Tuhan, kita hanya berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan kita hanya mempercayakan setiap pergumulan dan permasalahan kita seberat apapun hanya kepada Tuhan, maka kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan, dan segala pintu berkat yang lainnya pasti dibukakan untuk kita. Oleh sebab itu, tetaplah taat dan percaya kepada Tuhan, dan tetap lakukan yang terbaik dalam lingkaran pertolongan Tuhan, dan hanya berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun jalan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Amin.